Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini Allah mengumpulkan kita di Masjid Salman di Palu, Sulawesi Tengah, yang mana pada waktu 4 bulan ataupun 3 bulan yang lalu telah kita laksanakan daurah yang pertama di Palu ini. Dan kita telah mengambil dari usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, permasalahan dakwah. Dan sekarang kita masih dalam permasalahan usul as-salafiyah, ataupun landasan dari prinsip-prinsip as-salafiyah ahli sunnah wal jamaah, yang mana pembahasan kita difokuskan kepada usul, landasan dasar, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah As-Salafiyah di saat bermuamalah dengan wulatul umur, dengan pemerintahnya. Maka ketahuilah ya ibadallah, bahwa Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran telah mewajibkan kita untuk taat kepada pemerintah kita, wulatu amrina, kepada pemimpin-pemimpin negeri yang mengatur negeri kita. Maka telah datang di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nisa, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maknanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah, taatlah kalian kepada Allah, wa ati'ur rasula, dan taatlah kalian kepada Rasul Allah, wa ulil amri minkum, dan kepada pemerintah-pemerintah yang mengatur pemerintahan kalian. Maka i'rab dari ati'ullah, ati'u fi'lun amr, dan fa'ilnya domir mustatir wujuban takdiruhu antum, dan lafdul jalalah Allah maf'ulun bih. Maka fi'il wa fa'il wa maf'ulun bih di sini wajib kalian taat kepada Allah. Itu makna dari i'rab tadi. Wa ati'ur rasul, maka waw di sini waw atifah. Ati'ur rasul jumlah, dan taatilah kamu kepada Rasul, ma'tuf. Maknanya disandarkan kepada menyamai taat kepada Allah. Maka dari ayat ini dengan adanya waw atifah, Allah memerintahkan untuk taat kepadanya, juga harus taat kepada Rasul yang diutus olehnya. Karena waw di sini adalah waw atifah. Dan begitupun setelahnya datang waw atifah yang kedua, wa ulil amri minkum. Maka maknanya pun sama. Waw atifah memberikan makna seperti disebutkan di kutubil lughah bimakna al-mutasawi wal jama'. Maknanya sama dengan ayat yang sebelumnya. Maka setelah diperintahkan ati'ullah, taatlah kepada Allah, dan juga wa ati'ur rasul, taatlah kepada Rasul, dan juga wa ulil amri minkum. Maka waw di sini waw atifah yang kedua, dan ulil amri ma'tuf kepada taat kepada Allah atau kepada taat kepada Rasul. Maka faidahnya di sini di ilmil usulul fiqh, bahwa waw atifah dari faidahnya adalah
mutasawiyan fil hukum wal jama' fil hukum. Maknanya 3 perkara di sini, taatlah kepada Allah dengan perintah wajib, itu maknanya hukumnya sama dengan taat kepada Rasul. Dan begitu pun yang ketiga, taat kepada pemerintah yang mengatur pemerintahan kita, maka semuanya adalah wajib. Mana dalil wajibnya dengan fi'lun amr? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah wajib dan taatilah Rasul wajib, dan pemerintah-pemerintah kalian juga wajib. Kemudian telah ditafsirkan oleh para ulama apa itu makna ulil amri di dalam ayat ini. Dan masyhur al-khilaf dari kalangan para ulama tentang makna ulil amri kembali kepada 2 perkara. Perkara yang pertama kembali kepada al-ulama. Dan makna yang kedua kembali kepada al-umara. Apa beda keduanya? Beda keduanya adalah al-ulama ahlul ilm. Seperti para masyayikh, seperti para asatidah, seperti orang-orang yang mempunyai ilmu syar'i. Itu dinamakan ulama. Ditafsirkan yang pertama di sini adalah wa ulil amri minkum, dan ulama kalian. Dan yang kedua pendapat mengatakan wal umara, makna ulama ulil amri di sini adalah al umara, mereka para pemimpin bangsa-bangsa kalian yang mengatur keamanan dan mengatur keorganisasian negeri kita. Maka inilah dari 2 perbedaan pendapat khilaf di kalangan as-salafus saleh. Lalu mana yang rajih? Pada dasarnya keduanya tidak saling bertolak belakang. Karena mentaati para ulama itu pun adalah suatu kebaikan. Dan mengikuti para umara yang mengatur negeri ini itu pun suatu kebaikan. Namun di sini permasalahan kita ingin mentahqiq masalah, maka pentarjihan yang dirajihkan oleh para ulama seperti Imam At-Tabari dan yang lainnya, yang rajih adalah al-umara. Maka ayat ini ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri ay al-umara minkum. Maka taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan pemimpin-pemimpin negeri kalian yang mengatur keamanan dari negeri ini. Maka tafsir ini kenapa kita rajihkan? Karena telah datang hadis yang mana hadis ini muttafaqun alaih. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Abi Hurairah, "Man ata'ani faqad ata' Allah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani." Maknanya di dalam hadis ini yang menjadi pentarjihan makna ulul amri minkum adalah para umara, wajah pentarjihannya hadis ini. Hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Man ata'ani faqad ata' Allah. Barang siapa yang telah taat kepada perintahku, berarti dia telah taat kepada Allah. Sesuai ayat apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul. Maka perintah untuk mentaati Allah dan mentaati Rasul. Di hadis ini, barang siapa yang telah mentaatiku, mentaati Nabi, maka telah mentaati Allah Jalla wa Ala. Dan disebutkan waman ata'a ataupun waman asani faqad asallah. Barang siapa yang bermaksiat kepada perintahku, maka dia telah bermaksiat kepada Allah. Waman ata'a amiri. Ini poin pendalilan kita. Faqad ata'ani.
Dan barang siapa yang taat kepada amir yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari amir-amir kaum muslimin, baik amir yang datang setelah Nabi langsung seperti para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, Abu Bakrin, summa Umar, summa Utsman, summa Ali, ataupun para umara. Domir di sini faman ata'a amiri, barang siapa yang taat kepada amirku. Idhofah dinamakan idhofatu tashrif, diidhofahkan amir pemimpin negeri ku, maknanya pemimpin negeri yang beragama Islam dan mementingkan kepentingan kaum muslimin. Seperti pemerintah kita, pemerintah kaum muslimin tidak mengajak kepada kesyirikan, tidak mengajak kepada kekufuran. Maka di sini idhofatu tashrif, barang siapa yang taat kepada pemimpinku, maknanya pemimpin suatu negeri yang beragama Islam, yang mengajak kepada Islam dan tidak mengajak kepada kekufuran dan kesyirikan, faman ata'a amiri faqad ata'ani. Barang siapa yang taat kepada pemimpinku, pemimpin kaum muslimin, maka dia telah mentaatiku. Waman asa amiri faqad asani, dan kebalikannya. Barang siapa yang bermaksiat, menyelisihi dan melaksanakan gunjingan, bahkan demonstration, dan bahkan kudeta, bahkan berdarah, maka telah bermaksiat kepadaku. Hadis yang muttafaqun alaih ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa tafsir dari ucapan Allah wa ulil amri minkum, bismillah, adalah para umara dengan hadis tadi. Maka dari sini jelas yang diinginkan di dalam ayat ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, maknanya adalah taatilah Allah dan taatilah Rasul kalian dan pemimpin-pemimpin kalian. Yang rajih umara, bukan ulama ahlul ilm kalian. Maka betapa diberikan taufik jika umara diberikan juga ilm. Dan ini yang terjadi pada al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin, yang mana mereka mempunyai ilmu. Abu Bakar orang yang paling bertakwa dan beriman setelah Nabi, maka dijadikan pemimpin. Kemudian setelah itu Umar, setelah itu Utsman, setelah itu Ali radhiyallahu anhum. Maka sunnah-sunnah mereka diperintahkan oleh Nabi untuk dipegang dengan teguh, dipegang dengan kukuh. Seperti di hadis Irbad ibn Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, yang datang dari 3 tabi'in. Pertama Hujr ibn Hujr an Irbad ibn Sariyah. Yang kedua Abdurrahman ibn Amr as-Sulami. Dan yang ketiga Yahya ibn Abi Muta'. Yang ketiganya meriwayatkan dari Irbad ibn Sariyah. Maka hadis ini menjadi sahih sanadnya dikarenakan dari 3 tabi'in tadi. Hujr ibn Hujr majhul, Abdurrahman ibn Amr as-Sulami majhul, dan Yahya ibn Abi Muta' thiqah, ditautsik oleh Duhaim ad-Dimashqi. Namun ada isyarah bahwa dia tidak mendengar dari Irbad, maka dari 3 jalan bisa naik kepada paling sedikit hasanun lidzatih, dan telah disahihkan oleh para ulama terdahulu dan era now seperti Syekh Al-Albani dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahumallah. Maka hadis ini disebutkan di hadis Irbad ibn Sariyah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidh. Maknanya, maka peganglah sunnahku jika kalian ingin selamat. Karena di hadis lafaz sebelumnya, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajidh. Maka jika aku telah meninggal, kata Nabi, dan kalian masih hidup, akan melihat
kaum muslimin akan terpecah belah. Fasayarah ikhtilafan katsira, akan melihat perpecahan yang besar. 73 golongan dari kaum muslimin. Maka bagaimana solve of the problem dari perpecahan umat yang banyak ini? Diberikan dawa, diberikan terapi, diberikan solve problem, pemecahan masalah. Alaikum bisunnati. Pertama, ikutlah sunnahku. Kedua, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Dan pegang teguh dari sunnah para pemimpin-pemimpin negeri kalian yang al-mahdiyyin, yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Siapa? 4. Abu Bakar, wa Umar, summa Utsman, summa Ali. Maka peganglah sunnah-sunnah mereka dan gigit dengan geraham-geraham kalian. Maknanya digigit. Digigit geraham adalah indal Arab dengan dipegang teguh. Kemudian barakallahu fikum, dari sini menunjukkan bahwa di hadis Irbad ibn Sariyah, kita harus berpegang teguh kepada ucapan Nabi, sunnah Nabi, dan juga para khulafa ar-rasyidin. Ini pun mentafsirkan ayat wa ulil amri minkum.